Bisnis adalah sebuah perjalanan belajar yang tiada akhir. Karena bisnis memerlukan pengetahuan, ide-ide hebat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Kegagalan bukanlah sebuah akhir, namun terus belajar, tidak pernah lelah untuk terus belajar itu mutlak sebagai salah satu kunci sukses dalam menjalankan usaha. Seperti yang sudah dipraktikkan dan juga telah dilaksanakan oleh Bu Cahyani, seorang truly knowledge seeker. Banyak kali, Mbak. Iya, Bang. Dagang kah ini? Iya, Bang, dagang Wiskaro ini, Bang. Wiskaro? Iya, Wiskaro, Bang. Oh, coba lihat. Boleh, Bang, boleh dilihat ini, Bang. Dari mana, Bang? Saya dari Jakarta, mau ke Samosir, mau main ke Bukit Holbung. Oh, ke Bukit Holbung. Boleh lah, Bang, singgah kampung kami, Bang. Di mana? Ke tempat pengrajin di Kampung Sialanguan, Bang. Kampung Sialanguan. Sialanguan. Oh, ini pengrajinnya berarti dari Sialanguan Dari itu? Sialanguan, Bang. Apa namanya? Tepatnya itu namanya itu Triji Tenun. Triji Tenun. Iya, Triji Tenun. Oh, oke. Dari Bukit Holbung tidak jauh kan? Enggak jauh kok, Bang, lumayan. Bisa kok naik becak nanti, Bang. Oh, banyak nih. Bisa, iya. Naik becak ya nanti saya Iya, ya? naik becak boleh, Bang. Wah, oke. Mbak siapa namanya? Dengan saya Lina Borsiadari, Bang. Nanti di Triji Tenun itu saya ketemu dengan siapa? Abang boleh ketemu nanti sama ibu pemiliknya, namanya itu Desmaida Borsi Pungkir. Dalam bertualang, mengutamakan persiapan untuk menghadapi berbagai resiko serta fokus dalam mencapai destinasi, memberikan manfaat yang baik untuk banyak orang, untuk masyarakat sekitar adalah hal utama yang tidak boleh kita lupakan. Dan perjalanan saya mengantarkan saya ke sini, ke Bukit Holbung, Samosir, Sumatera Utara. Untuk apa? Untuk belajar serta mencari kunci sukses dalam menjalankan usaha dari para pelaku UMKM yang ada di Samosir ini. Saya Ramon Tungka, selamat datang di Petualangan Brilian. Di episode kali ini, kita akan mendapatkan inspirasi dari Ibu Yuita, seorang pengrajin kain ulos dari Pulau Samosir. Sebagai pemegang kunci sukses social entrepreneurship, ia berhasil memberdayakan 30 orang ibu-ibu di sekitar tempat usahanya.
Karena sejatinya kewirausahaan sosial adalah tentang bagaimana kita membangun usaha menjadi bermanfaat untuk sesama, membangun kolaborasi, dan memberdayakan untuk meraih kesejahteraan bersama. Ramon ya? Iya, dengan Lina Bu Dosmaida ya? Iya, tadi Lina cerita katanya ketemu sama Lina ya? Iya, saya habis dari Bukit Holbung, lalu sempat jalan-jalan bentar lah, terus baru mampir sini. Bu, ini cakep-cakep ini tenun ulosnya nih. Wah, udah berapa lama nih? Kayaknya udah lama atau gimana? Ya, baru aja sih Mas, baru 6 tahunan gitulah. Oh, 6 tahun. Baru 6 tahun. Emang 6 tahun melakukan usaha ulos ini sebelumnya di mana berarti, Bu? Oh, sebelumnya saya di Bandung. Apa yang menyebabkan akhirnya pindah ke pulang kampung lagi? Oh, iya. Saya pulang tuh dari Bandung itu bangkrut loh Mas, bangkrut. Kita kan dulu buka usaha warung nih. Buka usaha warung, ya pokoknya entah gimana ceritanya itu lama-lama bangkrut. Nah, pulang ke kampung terus saya pengen usaha apa gitu. Terakhir saya lihat orang nih, lihat tetangga ada yang lagi bertenun. Nah, ada yang lagi bertenun, saya kepikiran tuh, gimana ya caranya bikin ulos tuh gitu. Terus saya minta diajarin sama dia. Oke. Dia kurang berkenan, nggak terima kalau saya tuh belajar sama dia, dikiranya mungkin kenapa gitu kan. Itu gimana, Bu, perasaannya Bu, waktu ditolak? Masih belajar tuh waktu itu? Perasaan ditolak, pasti kecewa dong Mas, kecewa. Bukan cuma kecewa lagi, nyampe rumah tuh nangis tuh. Oh ya? Aduh, masa iya sih tega gitu tetangga. Tapi itu hak dia lah, itu kan hak dia untuk gak mau ngajarin kita, itu urusan dia. Nah, setelah pulang dari situ saya belajar sama suami. Ayo, kita harus bisa. Yakin nih bisa gitu. Ya udah, kita harus cari, kita berdua saling menyemangati, kita harus cari gimana caranya kita harus bisa seperti mereka atau lebih dari mereka gitu. Artinya kekecewaan ini Ibu alihkan, Ya. tidak larut ya? Saya berarti? tidak mau kecewa, saya tidak mau larut dalam kekecewaan ini. Saya cari solusi, kita cari pelatihan gitu. Dulu itu sama suami tuh setelah kita belajar tentu selagi kita belajar benangnya putus, belum paham, jadi hasilnya itu belum maksimal lah gitu, belum secantik ini. Akhirnya belajar lagi sama suami itu, hasilnya 3, ada 3 set gitu. Oke. Nah, terus ini kan pemasarannya tuh ke Medan, Kabanjahe, terus kita pilihnya ke Kabanjahe. Memang kalau ingin memulai sesuatu yang besar itu agak berat selalu di awalan. Tinggal bagaimana kita berani melangkah ya, Bu ya. Iya. Waktu itu sudah punya alat? Punya alat 2. Berapa? 2. 1 suami, 1 saya gitu. Oke. Setelah itu pelan mulai makin banyak. Ya, puji Tuhan sekarang Nice. ada rekanan kita. Jadi produksinya di mana berarti ini, Bu? Ada tempat produksi kita ada. Boleh? Ada. Ayo, Di mana? Di sini kah atau? ada di bawah, ini kan Di bawah. galeri kecilnya. Berarti ada di lewat bawah. mana? Lewat luar? Lewat sini. Oke. Sebentar, Bu. Ini nanti saya dikira maling lagi, Bu. Kita kembali ke sini aja dulu. Iya, Bu. Mari, Yuk, Bu. kita jalan-jalan. Wah, ininya berarti, Bu ya. Ruangan produksi. Iya. Ayo oke, masuk. oke. Yuk. Lihat dulu. Jadi Ibu awalnya dari menjual 3 tenun saja. Iya, 3 pieces saja. Itu kemana pertama, Bu, jualnya? Kabanjahe.
Nah itu gimana tuh waktu itu jadi laku semua? Laku, tapi harganya tuh, aduh, sedikit kecewa sih. Kenapa? Kenapa tuh Bu? Itu kan pasarannya tuh 800.000 nih. Ah, Pas kita tawarin ke sana tuh jatuh harga karena dikira kita kan maling gitu. Jadi kenapa jatuh harga. dikira maling? Karena sedikit, karena cuma 3 biji doang. Oh. Kan kalau buka usaha tuh identiknya banyak tuh. Ini Itu satu nun selalu banyak, ini bawa Banyak. cuma 3. Wah, kamu maling nggak? Gitu. maling, Oke. dikira maling, dikira maling. Nah itu 800.000 mau si pembeli pertama itu. Nggak mau, dianya nawarnya itu cuma 300.000. Nah terus gimana? Ya, karena keadaan udah butuh uang ya saya lepas aja 300.000 gitu. Terus setelah dibayarnya 300.000, kita pulang nih, Ya. pulang. Di tengah jalan kita habis bensin. Kita habis bensin, kita isi bensin, terus saya buka amplopnya rupanya lebih dari 300.000 tadi. Kan 300.000 kali 3 ya 900 ya. Saya hitung 100 berapa? 1.500.000. 500. Oh, saya senang dong. Senang. Wah, puji Tuhan tuh Puji langsung. Tuhan, Merasa gitu. diapresiasi. Sampai semangat- nangis tuh, sampai nangis. Semangat langsung naik Bu ya? Iya, semangat langsung naik gitu. Oke. Jadi saya telepon. Ini Bi, ini kelebihan nih uangnya salah ngasih. Apa saya antar lagi gitu? Kenapa emang? Tadi kan kita ngomong nih 300 kali 3 tuh masih 900. Ini uangnya Ada sedikit. lebih. Ada lebih. Kenapa gitu? Terus dia bilangnya kayak gini, nggak apa-apa. Itu buat kamu, biar kamu makin semangat lagi bikin itu. Saya tahu kamu jujur katanya gitu. Ketika saya bilang kamu pencuri, kamu langsung diam. Kalau memang tadi kamu pencuri pasti kamu jawab macam-macam katanya gitu. Dalam hati saya, aduh Tuhan, masih ada yang mengapresiasi karya saya gitu. Awal mulanya ketika Ibu akhirnya memiliki banyak alat tenun ini Bu, Iya. pasti kan Ibu membutuhkan SDM, membutuhkan karyawan. Iya. Itu gimana Bu awalnya? Kita mencoba untuk mengajak ibu-ibu maupun bapak-bapak siapa aja yang mau di sekitar kita sini. Karena apa? Saya lihat ibu-ibu di sini kan ke ladang. Semua mayoritas berladang, tapi saya lihat tuh penghasilannya kurang mencukupi lah seperti itu. Jadi coba ajak mereka. Saya bilang seperti ini loh Mas. Kita harus ngajak orang itu harus ada biar semangat seperti itu. Saya coba seperti ini. Ayo yang mau belajar sama saya ajarin. Kalau kamu bisa seminggu langsung bisa bertenun, saya bayar kamu 500.000. Oh, artinya Ibu mengajak mereka untuk berlatih. Karena Ibu mengingat Ibu dulu untuk latihan saja 30 juta. Susah. Ini mereka berlatih dan Ibu bayar. Bayar, asalkan mau saja. Satu kawasan ini Ibu ya, dekat-dekat Iya. aja. Oke. Kalau yang di bawah ini apa? Di bawah rumah panggung. Iya, ada di bawah rumah Batak. Ayo kita. Oh, bisa ke situ, Bu? Bisa Oh, dong. boleh, Bu. Boleh, Bu. Boleh. Wait. Oh, harus meliuk-meliuk, Bu, supaya nggak ganggu, Bu. Ya, oke. Oh, di sini juga ada, Bu ya. Nah, itu Bu, kan tadi Ibu bilang bahwa ketika mereka nggak mau, Ya. mungkin ibu-ibu yang terlibat awalnya bingung pelatihan, terus Ibu kasih target bila kamu berlatih, Ya. maka akan mendapatkan upah dari Ibu. Itu selama 1 minggu ya. Ya. Mereka juga latihan, Ya. Ibu juga mendapatkan Bayar. karyawan. Ya. Ibu yang malah yang mengupah. Ya. Nah, bila tidak gimana? Eh, Mereka yang bayar Ibu. yang penting saya ngomong seperti ini sama Ah. mereka, itu ajakan saya. Tentu dalam hati saya, kalaupun dia tidak bisa, ya kita tetap maklumi. Betul. Tapi pegangan dari awal kita harus kasih. Dengan kamu mau belajar sama saya dan bisa 1 minggu siap dan paham untuk bertenun, saya bayar kamu 500.000. Oke. Tapi jika kamu tidak bisa, sampai bahkan 1 bulan kamu harus bayar saya. Akhirnya mereka mendapatkan upah ya, Bu ya? Dapat. Satu tentu bisa. satu apa hitungannya? Satu ulos saja berapa? 100.000. 100.000. Dalam 1 hari berapa ulos? Dalam 1 hari ada 1 sampai 2? Iya. Wah, 1 bulan bisa 100.000 banyak dong, Bu. Banyak. Bisa ya 6 jutaan per bulan. Bisa. Wah. Banyak yang mencapai seperti itu.
karena poin yang paling penting adalah mereka mau berlatih. Mereka mau. Dan ibu mau memberikan pelatihan. Iya, dan itu juga jika mereka udah bisa, itu menguntungkan sama saya karena semua pesanan bisa saya penuhi gitu. Dan juga tentunya selain dalam sudut pandang bisnis juga ibu, saya melihat bahwa pelatihan yang ibu berikan, usaha yang ibu jalankan juga untuk menjaga tradisi dari Samosir, Iya. tradisi dari Batak ini Bu, Iya, ya. dengan Wah. bertenun ulus. Artinya ini kalau saya melihat bahwa sepak terjang ibu dalam menjalankan usaha tenun ini, Iya. selain ibu mengejar profit atau keuntungan, tapi ibu juga meraih yang namanya benefit, kebermanfaatan ini. Karena saya melihatnya dari ibu ceritakan dari tadi, ibu memberikan manfaat, Bu. Tidak hanya keberlanjutan, tapi juga manfaat untuk bapak-bapak atau ibu-ibu atau siapapun, Siapapun yang tinggal mau. tidak jauh dari kawasan Iya, ibu ya. betul. Oh, pada akhirnya profit, benefit ini semua menimbulkan melahirkan kesejahteraan buat semuanya kan Bu ya. Iya. Lah Bu, ini apa Bu? Oh, itu benang. Nah, itu Oh. benang proses awal dari sebelum kita bertenun. Saya kira roda mainan Bu Oh, buat anak ibu. bukan. Ini Oke. memang proses untuk bertenun. Nah, itu ada prosesnya. Sebelum ke sini, kita ada proses. Proses dulu benangnya biar dapat ditenun, dan kita di sini proses sendiri. Proses Semua kita sendiri? proses sendiri. Di mana? Oh, ada. Boleh Ada? mau Di mana? Sini, boleh. Oh, mau oke Bu, oke Bu. Waduh, ini lab apa lagi Bu? Nah, ini prosesnya nih, proses sebelum kita bertenun. Sekarang ini saya harus dipaksa tahu nih menggunakan internet gitu. Dulunya tuh saya cuma bisa Facebook doang, cuma update status lagi di mana gitu, makan apa. Kalau sekarang tuh saya gunakan untuk promosi jualan saya. Oke, jadi internet, sosial media dialihkan untuk menjadi Tempat pemasaran. konten untuk pemasaran. Iya. Oke, mengisinya. Oke. Nah, kebetulan nih Bang Ramon, saya ada janji sama mantrinya BRI, Bang Ambarita tuh. Tuh suara motornya kedengaran, Bang. Ayo, ngobrol di luar aja yuk. Oh, oke. Yuk. Bang Ramon, Oh. Bang Ambaritanya tuh. Halo Bang, Ambarita. sehat Bang? Sehat. Waduh. Bang Rahman sehat? Sehat. Aduh, gimana? Bang, Dari mana ini? Dari BRI, Bang. Jadi Bang Ambarita udah lama berarti mensupport usahanya yang dijalankan Ito nih. Kalau secara personal sih masih hampir 1 tahun ya itu ya. Tapi teman-teman sebelumnya juga sudah lama ikut kerjasama lah, artinya mendampingi usaha ibu ini. Kita memang salut. Ibu ini sekarang bisa memberdayakan masyarakat sekitar, bahkan sampai punya jargon loh. Apa tuh? Kerja rumahan tapi penghasilannya besar. Wih, mantap jadi kali. masyarakat di sekitar itu diajak kerjasama, ibu-ibu yang berpenghasilan kecil, diajak ibu ini kerja bahkan sampai 30 orang ya Bu ya. Nah, begitu Bang. Artinya dukungan dari BRI selain yang tadi disebutkan, Iya. apakah ada dukungan lainnya lagi? Kalau itu ini kita beri dukungan contoh untuk pemasarannya kita ajari melalui media sosial. Karena ibu ini jujur saja dari awal kita kenalan dia mengaku kurang pintar bagian pintar media internet. sosial. Jadi kita ajarin berupa dari kalau di sini masih banyak pakai Facebook ya. Jadi kita ajarin promosi dari Facebook, Instagram sesekali lah. Nah, kita teman-teman kerja juga mempromosikan. Ya, untuk dukungan tambahan dari kami selain sosial media, untuk event selalu ada, kalau ada event selalu kami mengundang Ito ini. Dan Ito ini sangat antusias untuk event-event seperti itu. Oh gitu. Makanya kita senang setiap ada event baik dari mana-mana saja itu, asal BRI dapat undangan, kita juga mengundang Ito ini untuk sebagai UMKM yang kita bina. Oh, artinya benar-benar Bang Ambarita melihat bahwa ada yang harus ditingkatkan lagi
soal performance-nya dari usaha yang dijalankan oleh Ito tadi. Iya. Media sosial ini yang awalnya mungkin belum bisa ditingkatkan menjadi bisa berarti. Bisa. Termasuk semua mitranya berarti ya. Termasuk. Nah, jadi mitra Ibu Dosmaida ini, Ito ini, kita buka rekening juga di BRI. Jadi contoh untuk penggajian kita nggak kasih lagi secara cash, jadi udah maju. Nah, penggajian sudah by rekening semua, cashless lah, seperti itu. Mendukung usaha pemerintah juga kan untuk mengurangi Betul. pergerakan uang cash, kan begitu. Betul. Dan ibu ini sangat antusias setiap ada acara dari pemerintah, bahkan dari kita juga, ibu ini selalu aktif. Oh gitu lah. Artinya Ito juga apa ya, rajin berarti berdiskusi dengan Betul, rajin kawan-kawan dari sekali, BRI berarti ya untuk terus menjalankan roda usaha ini Bu ya. Ya, saya lebih kalau ada peluang, saya pasti ambil peluang itu gitu. Karena demi usaha ini juga semakin banyak iklan, semakin banyak bentuk pemasaran dengan dibantu dari BRI, barang saya gampang terjualnya. Artinya pelanggan ekstensifikasi, lebih ekspansi ya, lebih luas lagi ya. Lebih luas lagi. Oke, dan dibantu dengan tadi dibilang kan melalui digital, menambah pelanggan baru. Betul. Wah, mudah-mudahan nanti mitra juga bertambah toh. Bertambah. Nah, pasti. Artinya seperti tadi Abang bilang ya, Iya. berwirausaha sosial usaha di rumah. Tapi penghasilan besar. Nah, Oke. begitu. Usaha rumahan, penghasilan besar. Gitu. Ya artinya itu wirausaha sosial namun tetap profesional. Tetap profesional. Nah, itu kelebihan si Ito ini. Oke. Nah, Ito ini sanggup, itu kalau produknya kurang bagus, sanggup untuk membongkar itu. Untuk memperbaiki produk sampai kualitasnya memang nomor 1. Artinya pelanggan pun terpuaskan. Terpuaskan. Mitra pun juga puas. Terpuaskan. Benar. Artinya kepuasan pelanggan pun juga memberikan dampak yang signifikan pada kesejahteraan dari mitra, ya kan? Dari sini saya belajar banyak Bang Ambarita bahwa yang digeluti atau yang terus dipraktikkan oleh Ito ini adalah sebenarnya menciptakan sebuah sociopreneurship gitu kan. Jadi tak hanya mengejar profit, namun menjalankan usaha yang juga berlandaskan memberikan manfaat baik. Betul. Gitu. Toh pada akhirnya manfaat baik yang diterima oleh para mitra, para relasi, kolega, termasuk Ito sendiri akhirnya menimbulkan ekosistem yang lebih sehat dan keluarga yang lebih harmonis, kan sistemnya keluarga tadi kan. Iya. Wah, ini pada akhirnya berujung kepada menciptakan kesejahteraan. Wah, terima kasih sekali Ito. Saya tidak sia-sia ini berkunjung datang ke Samosir, mendapatkan ilmu banyak yang diberikan oleh Ito tentang kerajinan tenun yang dikerjakan. Terima kasih juga untuk Bang Ambarita nih. Satu lagi kunci sukses yang saya dapatkan, saya temukan dalam penelusuran saya di Pulau Samosir, Sumatera Utara ini. Bahwa dalam menjalankan usaha juga berlandaskan dan memberikan manfaat yang baik untuk banyak orang. Tentunya masih banyak kunci-kunci sukses lainnya dalam menjalankan usaha yang dilakukan dan digalakkan oleh para pelaku UMKM di Indonesia. Maka itu ikuti terus perjalanan saya serta penelusuran saya mencari kunci-kunci sukses tersebut. Bersama saya tentunya, semua bisa menjadi seorang petualang. Tapi yang brilian cuma saya, Ramon Tungka, dalam Petualangan Brilian. Ha! Berada di puncak tidaklah diraih dengan hal yang sangat mudah. Dibutuhkan semangat pantang menyerah, kemauan untuk belajar, serta berani menghadapi segala resiko. Berwirausaha pun juga demikian. Tidak hanya mengejar keuntungan semata, namun juga mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Inilah yang dinamakan semangat social entrepreneurship. Saya Ramon Tungka, sampai bertemu di Petualangan Brilian berikutnya.